pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat karena kami semua di sini sehat. Ingat, kesehatan adalah harta yang paling berharga, harus kita jaga. Berjumpa lagi di GoHealthy, cara tepat hidup sehat. Simak baik-baik ya pemirsa, karena kami punya solusi untuk berbagai masalah kesehatan Anda. Dan sudah ada bersama saya di sini ada Ibu Nuke. Ibu Nuke, apa kabar? Alhamdulillah. Wah, seger banget loh mukanya loh. Beneran loh. Rajin olahraga katanya ya. Alhamdulillah. Tapi nggak suka makan sayur? Sekarang udah. Oh, sekarang udah. Berarti udah berubah pola hidupnya ya? Alhamdulillah. Kita belajar boleh ya? Siap. Siap. Dan juga ada dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan. Ada Mas Boyke dan juga ada Mbak Preti. Apa kabar? Salam sehat. Salam sehat dan jangan lupa bahagia. Kita akan belajar hari ini sama-sama pemirsa. Tapi sebelumnya, saya mau menguji pemahaman Ibu Nuke dan juga pemirsa. Tolong dijawab dua pernyataan ini dengan benar atau salah. Syukur-syukur bisa tahu dengan alasannya. Oke. Siap ya Bu Nuke ya? Ya. Pemirsa ikutan jawab. Kolesterol tinggi hanya bisa dikendalikan dengan minum obat. Ini adalah sebuah pernyataan yang benar atau salah? Salah. Salah. Kenapa Mbak Nuke? Pengalaman. Jadi saya malah nggak minum obat. Oh gitu? Iya. Gak minum obat tapi atas anjuran dokter. Iya. Artinya memang jadi jadi. Periksa ke dokter tapi jangan? Iya, cek ke dokter. Sempat agak tinggi. Ya makan sehat. Iya, insaf aja. Dianjurinnya adalah makan sehat. Iya, makan sehat, hidup sehat. Ya, Berarti? jadi jawaban dari Ibu Nuke sudah tepat karena Yes. pernyataan ini memang merupakan pernyataan yang salah. Tapi ada penjelasan lebih lanjutnya. Yang pertama adalah penting untuk dicatat bahwa penggunaan obat-obat kolesterol itu dikhususkan untuk Anda yang menderita kolesterol tinggi yang beresiko tinggi. Biasanya atas anjuran dan rekomendasi dari dokter. Yeah. Beda cerita nih sama Ibu Nuke, setelah dilakukan pemeriksaan kolesterolnya memang agak tinggi tetapi tidak beresiko tinggi karena tensinya masih stabil, gula darahnya masih stabil, masih dalam keadaan sehat, sehingga yang dianjurkan pertama kali adalah perubahan gaya hidup sehat. Betul. Dan biasanya penggunaan obat-obat kolesterol baru direkomendasikan oleh dokter setelah perubahan gaya hidup sehat memang tidak cukup efektif dalam membantu mengendalikan kadar kolesterol Anda. Perlu diingat bahwa perubahan gaya hidup sehat merupakan langkah utama dan pertama. Jadi utama dan pertama yang harus dilakukan ketika Anda mengalami kolesterol tinggi. Misalkan apa saja? Yang pertama adalah mengurangi makanan yang tinggi akan lemak jenuh. Contohnya gaji, lemak, goreng-gorengan. Lalu yang kedua adalah makan makanan yang kaya serat, buah-buahan, sayur-sayuran, olahraga teratur, menjaga berat badan dengan sehat, lalu pengaturan stres, dan tentunya harus mencukupi kebutuhan antioksidan, multivitamin, dan mineral agar kadar kolesterol Anda juga dapat terkendali dengan baik. Jadi pemirsa, untuk pernyataan kolesterol tinggi hanya bisa dikendalikan dengan minum obat adalah sebuah pernyataan yang salah. Oke, pernyataan yang kedua buat pemirsa dan juga buat Ibu Nuke. Dampak menopause hanya memengaruhi sistem reproduksi. Benar atau salah? Salah. Salah. Kenapa Bu Nuke? Ini pengalaman orang. Oke. Alhamdulillah saya enggak. Cuma maksudnya beberapa temen tuh osteo dan sebagainya itu. Jadi bukan hanya reproduksi ya? Iya, lebih sensi atau apa. moodnya berarti ya. Misalnya kan ya. Jadi Pemirsa, menopause itu kita tahu sebabnya adalah turunnya hormon estrogen yang diproduksi oleh indung telur, ya. Bahkan sampai seorang wanita itu bisa turun sampai 75%. Dan itu mempengaruhi seluruh sistem di dalam tubuh kita. Ya, yang pertama tentu dalam sistem reproduksi, ya, berhentinya haid, ya, kemudian kulit menjadi lebih keriput, ya, kemudian juga bisik menjadi lebih kering, ya, kemudian juga tulang ya menjadi mudah keropos atau yang disebut dengan osteoporosis. Kemudian juga tidur menjadi tidak nyenyak karena itu ada kaitan juga dengan melatoninnya juga ikut turun biasanya pada orang-orang menopause. Kemudian selain tidur yang tidak nyenyak juga ada lagi moodnya, betul sekali. Ya. Gampang marah. Kita biasanya agak ngomong agak sedikit keras, disangkanya kita menyinggung perasaan dia gitu lah. Ya itu wajar ya, mood yang turun seperti itu. Nah itu semua disebabkan oleh karena menurunnya hormon estrogen. Jadi dengan turunnya estrogen maka resiko terkena serangan jantung pada orang menopause meningkat 2 sampai 3 kali lipat.
Dampak menopause hanya memengaruhi sistem reproduksi adalah sebuah pernyataan yang salah. Karena lebih banyak lagi. Iya. Ya, jadi 2 pertanyaan dijawab dengan tepat, Mas Boyke. Ya, Ada souvenir kita kan dong artinya. Dapat hadiah. Hebat Terima nih. Terima kasih Bu Nuke. Terima Ya. kasih. Oke. Bu Nuke ini memang hadir ke sini saya kira bisa dijadikan contoh oleh kita pemirsa ya. Tidak ada keluhan kesehatan yang berarti, tapi sudah menggunakan teknologi laser. Seperti apa kisahnya? Ini dia. Nuke, ia merupakan orang yang sangat aktif dan ceria. Kesadarannya tentang hidup sehat, terutama dalam berolahraga pun sudah dibangun sejak muda. Namun, Nuke sadar bahwa pola makannya agak kurang sehat. Pasalnya, dulu ia tidak terlalu suka mengkonsumsi buah dan sayuran. Alhasil, kadar kolesterolnya pernah tercatat cukup tinggi, yakni di angka 220. Ia pun diwanti-wanti oleh dokter untuk tidak menyepelekan kadar kolesterol yang tinggi. Apalagi, setahun lalu, Nuke sudah mengalami menopause, sehingga ia menjadi lebih rentan untuk mengidap penyakit jika kesehatan tidak dijaga. Untuk itulah, saat ini, Nuke sudah lebih memperhatikan pola makannya. Kemudian ia juga rutin menggunakan teknologi laser untuk meningkatkan kesehatan. Alhasil, berkat upayanya, kini kadar kolesterol Nuke sudah kembali normal. Badannya pun terasa lebih bugar dibanding sebelumnya. Ibu sudah menggunakan teknologi laser selama 3 tahun terakhir ya Bu ya? Betul. Apa manfaat yang Ibu rasakan buat kesehatan Ibu? Jadi pengalaman saya tuh dari yang pasti kolesterol memang teratur Ya, di atas bawah. rata-rata ya pas waktu itu ya. Sekarang udah pakai laser? Betul. Iya, justru normal, maksudnya di bawah 200 gitu, Good. 180, paling tinggi 190. Jadi yang lain saya alhamdulillah normal semua. Tidur yang penting. Jadi saya pakai kan 2 kali. Pagi dan malam. Udah Tidur- bener itu. Iya, tidur tuh jadi saya benar-benar. Jadi sebenarnya saya ada itu tuh smartwatch yang bisa tahu deep sleep. Iya. Iya. Itu tuh saya sering itu deep sleep banget. Artinya untuk seusia saya kan itu butuh gitu Oh, kan. iya. Oke, berarti kualitas tidur ibu membaik Iya. setelah menggunakan teknologi laser dan itu memang didata ya sama ibu ya? Iya, jadi kebetulan saya pakai itu suka saya lihat lah Dan ya. terdeteksi oleh Iya. smartwatch-nya Ibu Iya, mengalami betul. deep sleep ya? Deep sleep, oke. Itu kemudian ada apa ya? Ya itu kalau beberapa temen bilang susah tidur, saya suka ngebatin. Saya kayaknya susah bangun. Wah. Oke, jadi kualitas tidur meningkat, membaik Alhamdulillah. sekali ya. Apalagi Bu? Lebih baik. Ya lebih bugar ya. Jadi terus kan, jadi kalau pagi kan justru saya pakai itu dulu, baru aktivitas, aktivitas olahraga dan sebagainya. Kemudian makan juga kan gitu. Saya jadi udah mulai bisa milih-milih makannya. Dan kalau misalnya kita lihat, wajahnya lihat loh. Iya dong, segar ya. Cerah, segar, berseri. Ya nggak sih Mbak Preti ya? Iya, betul, Setuju betul kan? sekali. Ya dengan Saya usia setuju. 55 Iya, tahun Ibu. serius loh. Kelihatan loh bagus. Tapi pemirsa juga pasti pengen tahu, apa memang teknologi laser itu membantu orang-orang menopause? Nah. Ini buktinya Iya. ya pemirsa. Teknologi laser, kita tahu seluruh tubuh kita itu berubah pada menopause. Dan jangan selalu mengatakan bahwa, memang udah tua. Enggak. Bahwa orang-orang menopause itu ya sudah waktunya istirahat. Enggak. Tetap harus bisa Oke. bermanfaat buat orang lain. Bener nggak Bu? Iya. Betul. Nah, Oleh karena itu kita mesti jalanin pola hidup sehat dan menggunakan teknologi yang memang bisa membantu orang-orang menopause, terutama apa? Tidur. Untuk melindungi apa? Jantung, pembuluh darah. Untuk melindungi apa? Mood. Supaya kita tetap merasa bahagia dan supaya kita awet muda. Oke. Yuk kita gunakan teknologi laser. Jangan sampai menopause itu membuat Anda menderita. Teknologi laser bisa Iya. membantu. Ingat ya, sebenarnya kolesterol tinggi ini bisa terjadi pada segala kalangan. Mau tua, mau muda, mau lansia, mau masih dewasa muda, pria, wanita, apapun profesi Anda, kolesterol tinggi bisa saja terjadi kalau misalkan makannya, pola makan atau pola hidupnya nggak baik. Jadi buat
ibu-ibu nih di luar sana, yuk kita sama-sama contoh apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Nuke, jaga kesehatan diri Anda sendiri terutama ingin memasuki masa menopause dan jaga juga kesehatan orang di sekitar dengan menggunakan teknologi laser sekarang juga. Pemirsa, mari kita ikuti apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Nuke ya. Take action sekarang juga gunakan teknologi laser. Nah, dokter laser ini adalah alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan di mana saja dan kapan saja. Seperti Ibu Nuke ya, dia ini melakukannya terapinya 2 kali sehari, pagi dan juga malam. Dan mudah penggunaannya pemirsa, cukup digunakan di garis pergelangan tangan sebelah kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 sampai dengan 60 menit. Nanti nih sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita. Jadi mari kita jadikan dokter laser ini sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Hubungi nomor ini pemirsa. Nanti call center kami akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Ingat pemirsa, dokter laser yang asli itu berkualitas, bermanfaat, bergaransi, dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di Gogomall. Jadi kalau Anda ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogomall ya. Mari pemirsa atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Nah pemirsa, Go Healthy belum selesai. Habis ini kita akan belajar mengenai nutrisi penting ya untuk menunjang kesehatan perempuan di saat menopause. Penting nih, harus tahu Anda pemirsa. Tapi setelah yang satu ini, jadi tetaplah di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, mari kita lanjutkan belajar di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Buat Anda perempuan yang sudah memasuki usia menopause atau akan memasuki usia menopause, mari belajar sama-sama. Termasuk dari kisahnya Ibu Nuke. Nah, sebelum kita lanjutkan ya dengan Ibu Nuke, ini ada yang penting buat Anda untuk diketahui ya. Jadi tahukah Anda, nutrisi penting untuk menunjang kesehatan wanita saat menopause? Pemirsa harus tahu bahwa menopause itu namanya metabolisme di tubuh kita menjadi lebih lambat, lebih gampang gemuk. Sehingga orang mengatakan, duh di usia menopause nih menghisap udara aja jadi daging, bener. Iya. Tapi bukan karena itu, dia buktinya masih kurus. Ya, karena beliau mengatur. Yang kedua adalah jangan lupa minum, karena kita tahu turunnya adalah estrogen. Jadi makan makanan banyak fitoestrogen ya, seperti kacang-kacangan, tahu, tempe, susu kedelai. Tapi yang terpenting adalah asupan nutrisi yang lain yang tidak kalah pentingnya dengan perubahan-perubahan itu apa? Yaitu pertama adalah tulang mudah menjadi keropos. Jadi butuh apa? Antioksidan, vitamin K, kemudian juga vitamin D. Kemudian kulit juga menjadi lebih mudah keriput. Apa? Jadi dibantu dengan tentunya antioksidan vitamin E. Ya. Kemudian juga zat besi. Oh ya, zat besi juga mulai dia harus dikonsumsi meskipun tidak sebanyak wanita reproduksi ya. Karena apa? Karena zat besi itu juga diperlukan untuk supaya oksigenisasinya di hemoglobinnya itu tetap baik ya, karena lambatnya penyerapan daripada usus-usus kita. Kemudian vitamin apa lagi? Vitamin C, antioksidan lagi itu penting. Tambah antioksidan yang lain. Kenapa sih ngomongnya antioksidan melulu? Karena ketika memasuki usia menopause, oksidasi di tubuh kita itu bertambah. Ya, peradangan-peradangan di pembuluh darah, kemudian juga yang namanya pengentalan-pengentalan darah itu terjadi termasuk di pembuluh darah, otot-otot jantung, pembuluh darah di otak, ginjal dan sebagainya. Jadi memang dibutuhkan juga antioksidan. Mungkin ditambahkan Mbak Preti. Ya, ini kan dan kita sama-sama sudah bahas pada segmen sebelumnya. Ketika memasuki masa menopause yang terdampak bukan cuma sistem reproduksi aja, keseluruhan tubuh Anda berdampak. Itu mengapa nutrisi penting seperti antioksidan, multivitamin dan mineral harus tercukupi. Nah, misalkan apa aja? Tadi kan dari vitamin-vitamin udah disebutkan oleh Mas Boyke ya. Saya izin menambahkan antioksidan yang seperti astaxanthin. Asalnya terbaik yang paling baik itu ada di alga merah, bunga marigold, atau misalkan pohon pinus. Dan juga ada ekstrak dari buah-buahan sitrus yang seperti mengandung vitamin C, vitamin E yang tinggi, itu juga baik untuk membantu menjaga kesehatan dari tubuh wanita itu sendiri. Tentunya ya kalau misalnya kita hitung-hitung satu persatu yang dibutuhkan kan banyak. Karena yang terdampak dari masa menopause itu kan seluruh tubuh. Iya. Jadi
ribet ya kesannya ya. Nah, itu mengapa disinilah ada peranan yang kita sebut dengan suplementasi. Kalau bisa satu suplementasi memang sudah mencangkup dari sisi antioksidan, multivitamin, dan mineral yang sudah mencukupi kebutuhan harian Anda, khususnya wanita-wanita yang hendak memasuki masa menopause. Tentunya agar manfaat dari antioksidan, multivitamin, dan mineral dikonsumsinya bisa terasa secara maksimal, gunakan juga teknologi laser. Jadi dari sisi luar ke dalamnya kita penuhi, dari dalam keluarnya juga kita penuhi. Bu Nuke juga ya? Oh iya. Tambah, berarti kan lasernya udah? Udah. Tinggal tambah suplementasi antioksidan. Oksidan. Oke. Mari kita kembali belajar dengan Ibu Nuke. Sudah menggunakan teknologi laser 3 tahun terakhir. Bu Nuke, biasanya kalau pakai berapa kali sehari? 2 kali. 2 kali, pagi-pagi? Iya, pagi. Sebelum beraktivitas? Iya. Dan kemudian malam pulang. malam sebelum tidur? Iya. Yang dirasakan deh, kalau malam sebelum tidur yang dipakai, rasanya apa ke badan? Enak aja ya, jadi Relax. relax Relax. betul. Nah, saat-saat mau tidur tuh kayaknya udah memang udah diantar mau tidur gitu. Kemudian bangun jam berapa Ibu? 4:30 tuh saya udah bangun. Berarti durasi tidur 7 jam ada? 7 jam ada, atau kalau misalnya kebangun malam juga nggak masalah, maksudnya seger aja gitu. Kadang Oke. kalau misalnya kita harus ada tahajud atau apa kan kadang gitu ya. Paling kesiangan tuh saya bangun 4:30 memang. Karena saya juga sambil meditasi pakai daun. Cakep banget. Jadi itu sambil Pagi-pagi pakai- tuh? Iya. Wih. Kalau habis Stresnya sholat subuh. berarti bagus ya. Bagus manajemen stresnya Iya, nih. manajemen stresnya Jadi bagus loh. habis sholat tuh saya cakep. meditasi Berapa lama sambil pakai biasanya, Ibu? itu 1 jam. Tapi saya baca di riwayat kesehatan Ibu katanya pernah mengalami vertigo ya Bu ya? Iya, Betul ya? betul. Itu sekali aja? Sekali udah, makanya udah langsung ya alhamdulillah udah sama sekali. Setelah pakai laser vertigo nggak ada lagi? Nggak ada. Nggak ya Bu? ya? Enggak. Jadi memang udah alhamdulillah. Terus ada kebetulan pas saya itu juga ada yang intranasal. Oh Ibu pakai kan. intranasal? Iya. Di rumah yang pakai teknologi laser selain Ibu siapa lagi Bu? Oh iya, saya gantian dengan suami. Tadinya malah sempet anak-anak, cuma kan karena waktu kumpulnya tuh samaan, diduluin yang sepuh-sepuh. Ya, prioritas. Iya, prioritas. Iya dong, iya. Jadi saya duluan, kemudian setelah saya, kalau si bapak kan bisa sambil ngapa-ngapain. Nah, si bapak lagi pakai teknologi lasernya, saya kan bisa nyiapin sarapan Kerja apa sama yang gitu. cakep nih di rumahnya nih ya. Nah pemirsa dan juga Bu Nuke, terbayang nggak bagaimana cara kerja teknologi laser memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah? Ya. Ibu Nuke ingin tahu cara apa? Bagaimana mau. cara kerjanya? Mau. Mas Nuke boleh nih. Pemirsa anggap aja nih, Ibu pemirsa sedang menopause. Maka darahnya itu mengalami pengentalan dan penggumpalan seperti ini. Lihat tuh. Ya. Pasti begini. Akibatnya apa? Karena pada menopause kan lebih mudah menggumpal, Iya. perlindungan estrogennya berkurang. Kurang. Ketika teknologi di laser dinyalakan, maka gumpalan itu akan pecah. Lihat ya, terurai sehingga aliran darahnya menjadi lancar membawa nutrisi dan oksigen. Demikian juga pada orang-orang menopause yang namanya pembuluh darahnya juga menjadi kaku. Ya, estrogen turun, penuaan kaku. Maka sinar birunya akan membantu supaya pembuluh darahnya itu menjadi lebih elastis karena diaktifkan kembali yang namanya nitric oxide, yang dimana pada proses penuaan nitric oxide itu baik pada laki-laki maupun perempuan dia akan berkurang konsentrasinya. Dan yang ketiga ini ada sinar kuning. Nah sinar kuning ini Bu Nuke yang Ibu merasa kok tidurnya nyenyak karena dia mengaktifkan kembali hormon melatonin yang jelas estrogen menurun, melatonin juga menurun. Ya, sama satu lagi hormon kebahagiaan atau endorfin. Estrogen menurun kadang-kadang diikuti juga dengan endorfin yang menurun. Nah, akibatnya apa? Ketiga sinar itu secara sinergis membantu kesehatan darah, pembuluh darah, dan kesehatan tubuh kita. Imunitas kita, kemudian juga tidur kita, dan akibatnya apa? Akibatnya kita bisa menua dengan sehat. Jadi pemirsa, yuk boleh menopause. Kita ubah gaya hidup kita, perbaiki gaya hidup kita, dan jangan lupa gunakan teknologi laser dengan 3 warna lasernya yang sudah terbukti dapat membantu kualitas hidup kita. Teknologi laser yang digunakan oleh Bu Nuke ini digunakan pada area pergelangan tangan pemirsa di rumah. Kenapa digunakan pada area pergelangan tangan? Karena di sini ada 2 pembuluh darah yang besar nih pemirsa di rumah. Ada pembuluh darah arteri radialis dan juga ada arteri ulnaris. Yang sebenarnya perangkat lasernya itu desain titik lasernya memang sudah menyesuaikan anatomi tubuh Anda pemirsa di rumah. Jadi nantinya selain 2 pembuluh darah yang besar ada juga ada 6
titik akupuntur yang dapat distimulus dengan baik oleh teknologi laser. Ada PC6, PC7, HT4, HT5, HT6, dan HT7. Manfaatnya apa? Kualitas darah yang baik, kualitas pembuluh darah yang baik, maka kualitas kesehatan Anda juga dapat meningkat. Nah, selain itu juga tadi Bu Nuke juga bercerita bahwa Bu Nuke ada menggunakan intranasal. Ada ekstensi tambahan yang ketika Anda gunakan bisa digunakan secara bersamaan dengan teknologi laser. Nah, di sini kita bisa sama-sama lihat apa yang dikerjakan oleh teknologi laser secara intranasal pada dasarnya sama dengan yang di pergelangan tangan, tetapi lebih difokuskan lagi terutama aliran darah di area kepala. Manfaatnya apa? Bisa untuk Anda yang sering mengalami vertigo untuk mencegah rekurensi atau kekambuhan dari serangan vertigo itu sendiri. Kenapa? Karena dengan menggunakan teknologi laser secara intranasal nantinya kualitas darah di area kepala terutama di area telinga bagian dalam kita perbaiki sehingga rekurensi vertigonya bisa kita tekan. Bisa juga digunakan oleh Anda yang sering mengalami migrain, sinusitis misalkan, pilek atau batuk berulang, apalagi saat ini kan kualitas udaranya buruk. Atau mungkin Anda nih yang punya keluarga atau kenalan atau mungkin Anda sendiri yang mengalami serangan stroke, membantu proses pemulihan stroke dan juga mencegah terjadi stroke berulang. Ingat ya pemirsa di rumah, menua itu pasti. Tetapi menua dengan sehat itu merupakan pilihan Anda. Ketika Anda akan memasuki masa menopause, dampaknya tidak cuma pada sistem reproduksi aja. Berbagai macam dampak dapat terjadi pada tubuh Anda, khususnya adalah kualitas darah dan pembuluh darah. Anda harus menyiapkan itu semua dengan menggunakan teknologi laser, tentunya harus dibarengi dengan gaya hidup sehat. Nah, yang sudah merasakan manfaat ini banyak. Banyak sekali kisahnya. Ya, salah satunya adalah yang satu ini. Saya pernah menderita kolesterol di angka 280, kemudian insomnia dan sakit kepala. Jadi pusing, sering pusing. Sekarang kolesterol saya terkontrol di angka 150, kemudian keluhan sakit kepala saya hilang, pola tidur saya sudah cukup baik sekarang. Bu Nuke, terima kasih ya telah meluangkan waktu datang ke Go Healthy. Nah, sekarang coba nih diajak dong pemirsa Go Healthy yang mungkin sama-sama perempuan, sama-sama di usia menopause untuk hidup sehat seperti Bu Nuke. Silakan Bu. Yuk, emak-emak, kita bisa memasuki masa menopause dengan sehat, insya Allah bahagia juga. Gunakan teknologi laser seperti yang saya sudah rasakan. Karena ini cerita memang apa adanya yang saya alami. Gitu, yuk kapan lagi, jangan tunda untuk sehat. Oh, keren. Pemirsa, makanya solusi sudah kami berikan. Saatnya Anda sekarang take action menggunakan teknologi laser. Nah, dokter laser ini adalah pelopor alat kesehatan untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan dan penting buat Anda yang punya masalah seperti Ibu Nuke tuh, ya, punya kolesterol tinggi, punya diabetes atau punya hipertensi. Harapannya kalau digunakan secara rutin ini bisa membantu mengatasi dan mencegah dari komplikasi. Ada juga nih dan sudah digunakan oleh Ibu Nuke, yaitu aksesoris intranasal therapy kit yang digunakan di rongga hidung kita. Manfaatnya untuk melancarkan aliran darah di area kepala, mencegah stroke, juga membantu mengatasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia dan juga sinusitis. Nah, buat Anda yang muda-muda yang nggak punya keluhan kesehatan seperti saya nih ya, itu justru saat yang lebih baik. Sekarang juga Anda pakai dokter laser. Buat apa? Buat pencegahan. Pencegahan datangnya penyakit. Ya kan? Jadi mari kita jadikan dokter laser ini sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita, pemirsa. Ingat, dokter laser yang asli itu berkualitas, bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di Gogomall. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogomall. Oke, pemirsa jangan lupa sekarang juga atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Hubungi nomor ini, nanti call center kami akan membantu Anda ya menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan ada loh layanan konsultasi dengan dokter. Jika Anda sudah punya alat kesehatannya, layanannya gratis ya. Pemirsa, kami ini selalu ingin menjadi lebih baik di setiap episodenya. Oleh karenanya, jika Anda punya kritik atau saran, silahkan sampaikan melalui alamat email ini. Jangan lupa, jaga terus kesehatan dan saksikan terus Go Healthy secara tepat. Hidup sehat, sampai jumpa.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.